Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Bersama saya Nong Darul Mahmadah dan sekarang saya ditemani oleh Saya Kajito Elkayemi. dan sebelah kanan saya Guntur Romli. dan kita akan membahas yang lagi viral yaitu terkait aksi FPI Reborn ya. Ini FPI-nya itu Front Persaudaraan Islam katanya. Jadi beberapa hari lalu tuh kelompok ini yang mengatasnamakan FPI Reborn itu melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Kuda ya. Patung Kuda dekat Monas. Kemarin. Ya, dan isinya adalah mendukung deklarasi mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai capres calon presiden di tahun 2024. Ini menarik nih. Karena menariknya kemudian ini ada pro dan kontra. Jadi yang pihak FPI yang merasa dirinya FPI yang organisasinya itu sudah dibubarkan ya, itu melakukan counter. Katanya FPI yang aksi kemarin itu, FPI Reborn yang aksi itu katanya palsu gitu. Nah, tetapi kita sendiri kan pemirsa Cokro TV juga tahu, dalam track recordnya kita tahu di Pilkada 2017 ya, FPI kan udah jelas-jelas mendukung Anies ya. Betul. Jadi istilahnya itu tanpa ada klarifikasi atau counter dari FPI yang katanya asli ini, masyarakat kan tetap merasa bahwa lah terus ini siapa gitu loh. Jadi yang aksi kemarin ini, yang melakukan aksi di mendeklarasikan pencalonan atau dukungan terhadap Anies ini siapa ini sebenarnya gitu kan. Nah ini kita akan bahas nih di diskusi kita sekarang ya. Jadi ini siapa dulu nih yang mau? Sepertinya Mas Guntur. Wah yang udah siap ya, karena tweet-tweetnya iya. Ini kita bahas gara-gara ini juga nih, tanggapannya juga seru-seru gitu. Gimana Mas Guntur melihat ini ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi FPI wabarakatuh. Reborn. Kalau tidak salah saya itu tahun lalu pernah bikin juga di sini. Yelvi juga itu sama. Yelvi ya? Gus Islah. Oh iya. Bahwa saya menyebut FPI Reborn itu atau FPI yang baru itu sudah dipersiapkan untuk pencapresan Anies Baswedan. Itu tahun seruput lalu. kopi, Seruput aku kopi ingat ya? ya, Itu Mas seruput Eko sama apa? Mas Eko, iya Jadi saya sudah benar-benar. menegaskan itu bahwa setelah FPI itu dilarang, yang Front Pembela Islam itu dilarang, kemudian ada FPI baru lah atau istilah FPI Reborn dan sebagainya, menurut saya itu Persaudaraan kaitan itu dengan ya. dengan pencapresan Anies Baswedan itu udah tahun lalu saya ngomong ya kan. Kemudian sekarang muncul yang namanya FPI Reborn yang kembali menegaskan mendukung Anies Baswedan. Ya, kemudian ya kita baca juga ada penolakan dari FPI yang lain itu kan. Bahwa ini yang bikin katanya FPI palsu, FPI abal-abal dan sebagainya. Nah menurut saya itu nggak relevan. Mana ada yang namanya FPI palsu atau asli itu nggak relevan. Kenapa? Karena FPI yang asli itu sudah dilarang. Jadi yang sekarang ada itu mau FPI Reborn kayak mau apa itu palsu semua menurut saya. Mau itu. FPI Perjuangan, mau apalah FPI namanya. Reborn, Kenapa? atau FPI Karena nggak apapun ada deh. yang namanya FPI sekarang itu yang terdaftar atau yang resmi atau apa namanya itu kan. Ya, itu yang apa? Bahwa tidak relevan soal mana FPI palsu dengan FPI yang asli. Terus yang kedua, faktanya juga adalah bahwa keterikatan kaitan Anies dengan FPI itu adalah fakta gitu. Jadi nggak bisa dibantah. Dibuat-buat ya. Kaitan Anies dengan fakta FPI yang asli itu sangat kuat ya sebelum sampai FPI itu dibubarkan. Pada Pilkada DKI, kemudian juga Anies datang untuk mendukung FPI di milad-milad FPI, kemudian juga menyambut Rizik waktu pulang. Kemudian ya. tahun 2020 ketika Anies ikut diperiksa oleh Polda soal kerumunan Rizik ya. Di situ juga FPI waktu itu udah ribut bahwa Anies adalah capres 2024. Itu 2020 ya, sebelum FPI dibubarkan. Tahun 2020. Itu semua jejak digital, fakta-fakta itu ada. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ingin membantah demo itu dengan alasan ada FPI yang palsu dan sebagainya, itu nggak bisa membantah fakta-fakta kaitan Anies Baswedan dengan FPI. Nah itu ya, itu yang untuk yang pertama. Terus bagian yang kedua menurut saya itu
soal misalnya sekarang ada yang ngaku bahwa pendemo itu ada yang dibayar 150.000 katanya. Per orang. Ya, per orang dan sebagainya. Kemudian menurut saya ada tiga kemungkinan siapa yang bayar mereka dan apa tujuan membayar demo itu kalau benar itu bayaran dan orderan ya. Settingan. Settingan dan sebagainya. Kemungkinan pertama adalah menurut saya yang membayar kemudian mengorder adalah orang-orang Anies sendiri. Tujuannya apa? Sebagai strategi cuci tangan atau exit plan agar Anies tidak lagi dikaitkan dengan FPI. Mereka bikin demo settingan kemudian dibantah sendiri. Makanya sebut ini kok demo FPI Reborn tuh kayak Formula E itu ya. Kalau Formula E itu kan sirkuitnya dibangun sendiri, tendernya juga sendiri, tiketnya diborong sendiri, ditonton sendiri, dipuji-puji sendiri gitu loh. Nah, ini sih demo Reborn ini sama, ya dibikin sendiri kemudian dibantah sendiri. Ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua adalah ini orang FPI atau boher FPI yang mau melakukan strategi cek ombak. Bikin demo tentu saja pakai orang lain ya. Cek nih. Isu ini kalau dijual ke Anies itu masih laku atau tidak. Nah, ini cek ombak namanya. Ini namanya strategi cek ombak. Nah, kemudian ternyata kan banyak pendukung Anies yang membantah ya soal kaitan dengan FPI karena ya itu tadi bahwa Anies tuh memang sekarang mau cuci tangan, mau rebranding ya kan, dengan kaitan dia juga dekat katanya dengan kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya itu kan kita lihat tuh mulai katanya di Twitter khususnya itu buzzer-buzzer Anies dari TGUPP itu juga sudah mulai ingin membersihkan dosa-dosa politik Anies lah itu kan. Nah ini kemungkinan yang kedua ya. Jadi kemungkinan pertama itu adalah orangnya Anies sendiri sebagai exit plan dan sebagai cuci tangan. Mereka bikin demo settingan untuk mengatakan bahwa Anies tidak terkait dengan FPI lagi dengan membantah demo ini. Yang kedua adalah orang FPI kemudian boher FPI sebagai strategi cek ombak. Yang ketiga, ya benar mungkin ada lawan politik Anies yang melakukan orderan settingan untuk aksi ini. Nah, dari tiga kemungkinan ini menurut saya yang nggak masuk akal kemungkinan ketiga bahwa ini diorder oleh lawan politik Anies. Buat apa? Kepentingannya apa? Udah jelas kok fakta Anies dengan FP itu fakta. Buat apa buang-buang duit bikin demo gitu loh. Jadi nggak masuk akal kalau dibilang ini dibikin oleh lawan politik Anies itu nggak masuk akal gitu. Nah sekarang dibilang ini settingan bayar, ungkap saja siapa dalangnya, siapa yang mengordernya. Kalau dalang dan yang mengorder itu tidak pernah terungkap, maka kemungkinan pertama yang kedua itu semakin kuat. Yang paling besar ya. Ya bisa jadi kemungkinan ini orang Anies sendiri yang order kemudian itu sebagai strategi cuci tangan, exit plan bahwa ini Anies sudah nggak terkait dengan FPI, kemudian mereka bantah bersama-sama ini adalah bagian dari strategi rebranding dan sebagainya. Ya ini kemungkinan menurut saya. Jadi bahwa makanya saya bilang ini nggak relevan bicara FPI ini apakah ini asli atau palsu. Kemudian apakah settingan lawan politik? Enggak, yang bilang bahwa kaitan Anies dengan FPI itu fakta. Dan Anies sampai sekarang tidak pernah meralat, tidak pernah membantah, tidak pernah menyesali. Setelah FPI dibubarkan, nggak pernah dia bicara soal FPI lagi gitu loh. Bahwa yang banyak adalah ya keakraban Anies dengan Rizik, kemudian komentar Anies yang soal bahwa FPI adalah melakukan perkat umat, kemudian juga dibilang bermaslahat untuk warga Jakarta, kehadiran FPI itu malah yang lebih banyak komen-komen atau komentar pernyataan Anies yang positif terhadap FPI. Ya, ini jadi menurut saya bahwa aksi FPI Reborn ini itu tadi bahwa kemungkinan tadi bisa terjadi ya bahwa ini memang semakin menguatkan bahwa Anies tuh dengan FPI gitu lah. Itu maksud saya. Iya. Nah, gimana Bro ngelihat menanggapi Mas Guntur tiga kemungkinan itu? Saya menanggapi yang tiga tadi ya. Saya setuju dengan kemungkinan kedua. Seru ini ya. Yang paling besar ya. Kansnya paling besar itu kemungkinan kedua ya. Jadi saya melihat FPI ini ada lagi tes water ya, gitu. mungkin ya. Atau tadi disebut bohir boleh juga ya.
mungkin ada FPI struktural saat ini, tapi itu tidak menampung semua faksi yang sebelumnya, katakanlah begitu ya. Nah, faksi yang tidak tertampung atau katakanlah bohir justru ya di belakang FPI sebenarnya itu ingin cek ombak tadi. Nah, makanya dia mengutus orang bernama Edi kan gitu. Nah, yang menarik di sini bahwa Edi itu menemui Kiai Haji Khairul Anam. Khairul namanya, Khairul Anam namanya. Khairul Anam. Iya. Nah, ini kan berarti ada sebelumnya sudah ada interaksi antar mereka. Ya. Sudah ada jaringan mereka. Kan nggak mungkin Nggak tiba-tiba mungkin ujuk-ujuk lah. mau datang. Di ojek, di pangkalan ojek, Iya. dia mau. Iya. Nggak mungkin itu kalau nggak saling kenal. Nggak saling gitu kan. kenal, Ya, iya. ada masa lalu lah, Iya, katakanlah begitu ya, ada iya, jaringan. betul. Secara akal sehat Nah, gitu ya. makanya. Dan anehnya lagi waktu siang hari mereka kan demo dengan penuh semangat ya. Malam harinya bikin klarifikasi. Iya. Iya, Mukanya tuh tertekan. Iya, Kiai Haji tadi, iya. Khairul Anam tadi. Seolah-olah saya menduga ini FPI struktural tadi ya, yang sekarang berkuasa katakanlah begitu, menekan Kiai Haji Khairul Anam tadi bahwa untuk memberikan klarifikasi bahwasanya mereka atau FPI yang sekarang ini tidak bertanggung jawab dengan urusan ini. Cuma janggal sekali ya. Kalau dalam pernyataan itu dia mengatakan saya dibohongi karena di situ tiba-tiba ada apa poster, ada Mana spanduk, mungkin. ada ini, tiba-tiba ada ini. Saya ya kok sampai selesai gitu. Iya, sampai selesai. Kalau dia dibohongin dari depan itu kan, Iya. selesai bubar itu kan. Ini sangat lucu Nggak, sekali. Iya, nggak masuk akal. Ini Nggak Ini masuk kayak akal. apa main dramanya Iya, itu gimana ini gitu main ya. drama. Jadi Iya. Ya itu sebagai yang- aktor kurang greget Iya. gitu loh. kurang sempurna. Kurang settingannya. sempurna. Ya tapi sesuai dengan skenario yang kedua tadi bahwa ini ada orang FPI sendiri yang ingin cek ombak, yang ingin ngetes sejauh mana sih peluang mereka untuk menjadi salah satu gerbong pendukung Anies. Nah itu masuk akal sekali menurut saya. Iya. Nah yang kedua yang menurut saya penting dari pernyataan Kiai Haji Khairul Anam ini adalah dia menyatakan dibayar. Nah ini penting menurut saya. 150.000. Jadi Itu 150.000 Satu kali orang. berapa orang Satu kan orang banyak ya? kan itu. Iya satu orang, puluhan orang katanya. Iya, iya. Nah, saya berspekulasi bahwa dulu FPI pun sering begitu gitu loh. Kalau mereka mengatasnamakan membela agama, membela umat, itu Iya. bohong. Ternyata ya ini. Iya. Kiai Haji, ya benar ya, Kiai Haji Khairul Anam ini menyatakan mereka dibayar 150.000 per orang gitu loh. Dan dia mau ngeles ceritanya kan. Tapi bahwa- membuka aib sendiri. Membuka aib sendiri, ini lucu sekali. Edi itu siapa? Itu belum Nah itu belum dibuka Iya, sama mereka. belum dibuka. Nah, lucu sekali lagi kan. Iya, Harusnya gitu kan. Udah kenal, ada Namanya jaringan, Edi, udah iya. bayar, kok Iya. nggak diungkap sekali Iya, saya dibohongi iya, sama iya, Edi, iya, orangnya iya. ini, identitasnya ini, Iya. kan jelas gitu. Iya, kan. iya. Kenapa harus bersandiwara? Kenapa Iya. harus yang satu faksi cek ombak, faksi yang lain Iya, membantah. Membantah, ini Iya, kan aneh iya, sekali, Pak. Saya iya. kira begitu ini. Karena membantah mungkin karena pembagiannya nggak rata kali. Begitu. Jadi ada faksi yang punya jalur ke Anies misalnya kan. Ada faksi lain yang saat ini mungkin agak-agak dilepeh. Ada faksi yang ada jaringan Jadi ini. itu mirip sebenarnya dengan juga gerombolan 212. Kan pecah beberapa. Ya. Ada Presidium 212. Ada Persaudaraan. Persatuan Alumni PA 212. Ya. Ada namanya Garda 212. Ada namanya Mujahid 212. Ini semuanya 212, mengaku paling 212 gitu. Dan sekarang juga FPI ya bisa jadi memang ada faksi-faksi di dalam. Setelah FPI yang asli itu dibubarkan, kemudian muncullah macam-macam faksi dan ini punya agenda masing-masing dan punya kedekatan masing-masing ya itu mungkin ya saling ada yang cek ombak. Kalau ketika ini nggak merasa dilibatkan atau pembagian mungkin tidak rata, ya mereka berteriak, mereka bersuara, ya kira-kira seperti itulah yang Nah, terjadi. kalau ngelihat dari peristiwa ini, apakah ini semakin menegaskan bahwa kelompok seperti FPI ini kemudian jadi nggak laku kan? Maksudnya udah tidak lagi seperti waktu katakanlah di kasus Pilkada 2017 gitu kan. Karena ini kan akhirnya saling ini loh, saling oh bukan gue gitu loh. Nah, kalau soal tidak laku, menurut saya itu lebih dekat dengan kaitan dengan kemungkinan yang pertama ini dibuat oleh orangnya Anies. Anies. Kenapa? Ketika FPI dibubarkan, ya
Kemudian Anies sudah saking terlalu dalamnya hubungannya dengan FPI, dengan Rizik, menyambut dan sebagainya. Tapi dia tidak secara jantan untuk meralat, untuk menyesali, untuk Atau minta melakukan maaf gitu kalau pengakuan memang dosa salah, bahwa dia iya. telah bersalah, bekerja sama, berkolaborasi dengan FPI. Sementara FPI ini semakin, katakanlah pamornya semakin buruk ya. Imam besarnya juga udah masuk penjara dan juga aktivitasnya yang lain juga ini, kemudian organisasinya dibubarkan ya. Dan semakin tidak laku, katakanlah seperti itu. Jadi siapa yang punya kepentingan untuk cuci tangan dengan ketidaklakuan FPI ini? Ya Anies dong. Jadi ini menarik. Yang satu Gitu dong. kayaknya lebih berat yang pertama, Ya, kalau ini yang lebih berat yang kedua. Asik banget ini nih. Tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya kan sama ini. Sama, ya. Ini ujung-ujungnya itu ke figur Anies Baswedan. Ya. Gitu. Ya, saya sih tidak menutup kemungkinan bahwa ini dibikin oleh lawan politik Anies lah. Makanya saya bilang ada kemungkinan ketiga. Cuma kemungkinan ketiga ini secara akal tuh tidak masuk akal. Buat apa buang-buang duit ya untuk membuat sebuah aksi yang sudah masyarakat sudah tahu kaitan Anies dengan FPI. Buat apa gitu loh. Kecuali ya ini kan mau apa ya tujuan-tujuan lain ya. Atau misalnya ya itu bisa katakanlah benar kalau ada bukti, misalnya Edi ngaku dia disuruh oleh siapa lawan politiknya Anies, atau polisi mengatakan bahwa ini ada di belakang aksi ini ada lawan politik Anies dan sebagainya, itu baru. Kalau sekarang saya nggak masuk akal. Buat apa sih buang-buang duit bikin aksi untuk mengaitkan Anies dengan FPI? Udah jelas kok selama ini gitu. Kayak menggarami lautan. Menggarami lautan. Nih, bro. Kalau bahasa fikihnya tahsilul hasil. Udah jelas itu, udah ngebuat apa kita lakukan lagi gitu. Jadi loh, mubazir gitu. kan? Mubazir istilahnya Mubazir, itu. iya. Ya. Nah, gini, kalau misalnya ngelihat katakanlah yang pertama nih ya, kalau kamu tadi kan yang kedua ininya fokusnya itu nih. Kalau misalnya yang pertama, apakah dengan cara seperti itu Anies akan berhasil memang dia menghapuskan atau merebranding dirinya itu dengan cara-cara seperti itu? Kan maksudnya kan dia kemudian kan playing victim kan? Gitu loh, seakan-akan dia wah gue nih dikerjain gitu loh. Sebenarnya poin pertama tuh ada dua tujuan. Yang pertama untuk menegaskan Anies bukan bagian FPI, dan yang kedua dia ingin itu sekocinya Anies. Kalau dia ingin, sekarang ini kan dia bergerak tengah kan. Kalau misinya ini nggak berhasil, mau nggak mau kan dia harus balik lagi. Nah kan masih ada skoci gitu loh. Itu jadi yang poin pertama itu kemungkinannya memang dua, dan kita nggak tahu kemungkinan yang mana yang paling besar ya. Cuman yang menarik dari peristiwa ini adalah salah satunya tuh konferensi persnya FPI. Jauh banget PKI sama FPI. Kelasnya kejauhan. Tapi sama-sama terlarang memang. Makanya saya tuh bayang-bayang gitu. Gawat ini. Nah, di konferensi persnya tuh emang yang tadi ya, ini dramanya tuh kurang sempurna gitu bikinnya. Dia menyalahkan intelijen hitam. Ini kan berarti menuduh negara atau siapapun yang punya intelijen kan. Padahal yang diuntungkan di sini kan jelas Anies kan kalau kita melihat fenomena ini ya. Kalau memakai analogi skoci tadi ya, tuh cek ombak tadi. Ini ngapain juga intelijen ngurusin yang masalah sepele gitu. Kayak Anies itu sesuatu yang harus berbahaya banget gitu ya. Harus di ini. Padahal Anies itu sekuler sebenarnya, cuman dia oportunis kan. Jadi FPI dan sebagainya itu dulu dimanfaatkan supaya dia bisa naik. Tapi sebenarnya dia itu sekuler, nggak ada agamis-agamisnya, nggak ada ideologis-ideologisnya gitu loh. Nah, ketika FPI dalam konferensi pers tadi menyebutkan bahwa ini ada intelijen hitam, itu nggak masuk akal gitu loh. Dengan melihat fakta-fakta seperti itu. Kemudian di konferensi pers itu ada satu hal lagi yang mereka tegaskan ya. Mereka menyebut fenomena ini seperti menyebarkan Islamofobia. Maksudnya apa? Iya, itu sebenarnya nggak nyambung banget. Itu seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri gitu. Padahal mereka yang bikin Islam itu jelek negara FPI itu. Makanya. Aksi kekerasan FPI itu. Nah, makanya aneh sekali pernyataan mereka, dan dari situ kita bisa melihat ya bahwasanya drama ini memang masih mentah gitu loh, dan bermasalah gitu loh. Mereka ingin kalau saya memakai opsi yang kedua tadi ya, menurut saya yang paling mendekati lah katakanlah begitu ya. Pelakunya gitu loh kok. Karena saya melihat hubungan Anies dengan FPI saat ini agak renggang.
Karena tadi Anies mencoba bergerak ke tengah, ingin tampak nasionalis, dia mendekati gereja-gereja kemarin itu kan sampai disanjung-sanjung sebagai yang nasionalis lah, toleran dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada maksud ke situ. FPI ini kan aktor buangan sebenarnya kan. Nah, maka ada faksi lain, wah nggak bisa dong, kita kan berjasa dulu, ada yang cek ombak tadi supaya ya misalnya kalau memang masih bisa diterima, mereka masih bisa masuk gitu kan. Jaringan yang sampai ke Anies tadi melakukan aksi tadi gitu loh. Meskipun kemudian dibantah oleh faksi yang lain. Dan ini saya rasa memang artinya kita ini ya yang di luar grup mereka juga harus waspada gitu loh. Karena bisa jadi mereka yang berbuat, mereka sendiri yang menyangkal gitu. Ya itu makanya tadi kan rame itu kayak Formula E itu. Jadi mereka yang ribut sendiri, mereka yang bikin aksi sendiri, keluarin dana sendiri, tapi juga menyangkal sendiri. Nah yang menarik, tadi kan pernyataan Mas Guntur nih, bahwa dari sejak awal Mas Guntur bilang FPI Reborn atau apapun namanya, ini kan sebenarnya dalam rangka untuk mendukung Anies sebagai capres dari sejak awal ya, meskipun kemudian ada dan ditegaskan lagi dalam aksi yang berlangsung beberapa hari yang lalu itu. Nah, tetapi kan kemudian kita ngelihat dari tanggapan Anies sendiri atau timnya Anies kan banyak yang menyangkal. Dari Anies sendiri gak ada reaksi apa-apa gitu terhadap kegiatan itu. Apakah ini tidak membuktikan bahwa mereka atau Anies memang sudah tidak membutuhkan kelompok-kelompok seperti itu gitu. Anies tuh udah sekarang itu gue sekarang kayaknya butuhnya itu kelompok yang ini deh, pengen ini yang nasionalis deh gitu. Nggak butuh lagi sama yang ini, yang FPI ini, karena dianggap malah menjelekkan citra diri dia kan. Ya itu tergantung pertimbangan yang ada di Anies dengan di timnya ya. Kalau itu sebagai strategi, katakan tadi bahwa itu adalah untuk cuci tangan atau exit plan lah ya dari kedekatan Anies nih dengan FPI, ya mungkin dianggap bahwa FPI ini sudah tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Tapi ingat waktu Anies datang ke PKS, kemudian dia pidato yang ulang tahun itu, yang dia bilang PKS tidak ulang tertarik tahun dengan spirit kebinekaan. Jadi kayaknya Anies ini masih mau tetap bermain kalau menurut saya, karena di situ pendukung dia yang militan itu ada di situ gitu loh. Ya ceruk suara Anies yang militan itu kan di kelompok-kelompok yang kita sebut itu sebagai golongan kadrun itu kan. Dan itu menurut saya akan tetap dirawat. Cuma bagaimana merawat isu ini agar tidak terlalu liar gitu kan. Ada tetap ngerawat ya mungkin dengan pakai tangan lain, secara umum pengen cuci tangan atau exit plan atau apalah namanya. Ini yang sekarang menurut saya strategi ini dilakukan oleh Anies dan kawan-kawannya. Nah, kemudian menarik tadi dari Bung Kajito juga bahwa soal ini kan tuduhan soal intelijen atau yang kemudian ketiga ada lawan politik Anies. Menurut saya Anies seberapa kuat sih mau jadi capres? Seakan dia itu tokoh hebat kemudian diserang pakai intelijen, pakai apa menurut saya? Saya nggak, Anies kalau itu nomor 1 mungkin menurut saya masuk akal kalau disurvei ya. Survei sekarang itu masih Ganjar, kemudian Pak Prabowo atau Pak Prabowo kemudian Ganjar, baru Anies. Kemudian nanya, Anies sudah dapat tiket nggak untuk ini partai? Nggak ada, belum ada. Masih gosip katanya PKS atau berapa partai yang lain. Tapi jelas bahwa Anies ini bukan orang katakanlah gitu, bukan ancaman orang partai. Nah, bukan disebut dengan calon paling kuat, tidak gitu loh. Lu ngapain sampai mengerahkan segala daya, segala tenaga? Wong Anies nggak usah capres deh. Wong di Pilkada DKI aja untuk di Jakarta dia aja dia masih keteteran kok. Dan selama ini masih terngiang-ngiang tuh serangan giring misalnya di PSI masih nyebut mimpi adalah kunci. Dia kan itu kan lirik dari lagunya Niji. Itu untuk nyindir Giring. Lah, dia itu masih ngelawan Giring kok, masa mau katakanlah mau akan ada struktur negara yang akan katakanlah untuk menggencet Anies. Enggak ada. Dia belum siapa-siapa saat ini. Kalau namanya sebagai muncul potensial iya, tapi kalau dianggap calon terkuat tidak. Calon terkuat itu kalau kita sebut misalnya kalau dia lawan politik yang banyak itu, misalnya dia unggul survei nomor 1. Yang kedua dia sudah dapat tiket dari partai, ya kan? Kemudian yang ketiga dia secara kekuatan struktur dia punya. Nah, Anies itu kan struktur cuma ada di Jakarta.
dia bukan survei tertinggi dan dia belum dapat tiket partai. Jadi buat apa memusuhin dia untuk menjatuhkan dia untuk capres itu buat apa dengan konspirasi ada kekuatan besar, ada intelijen hitam. Makanya saya sebut kemungkinannya itu kemungkinan pertama ini orang-orang Anies sendiri yang bikin untuk exit plan, untuk cuci tangan, atau yang kedua orang FPI atau bohirnya FPI yang lagi cek ombak gitu loh. Yang ketiga menurut saya agak tidak masuk akal. Kecuali ada bukti polisi mengatakan seperti itu, terus ada pengakuan seperti itu, gitu loh. Ini menarik ini ya. Nah, oke. Jadi pemirsa Cokro TV bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Ya. Apakah lebih besar ininya kemungkinannya itu ke nomor 1 atau ke yang nomor 2 atau ke nomor 3, itu diserahkan masing-masing kepada analisanya sendiri-sendiri. Tapi fakta bahwa Anies terikat terkait dengan FPI itu tidak bisa dibantah. Iya, itu track record jejak jejak digitalnya itu ada dan abadi gitu kan. Mau closing, Bro? Saya ingin mengulang tadi ya, bahwasanya Anies itu oportunis itu yang pertama. Yang kedua dia dermawan. Saya dermawan tuh kemana-mana ngasih gitu loh, project ini project, makanya kelebihan bayar di mana-mana kan. Tapi bukan duit dia itu. Oh iya, bukan duit dia, makanya dia dermawan gitu loh. Jadi ini sifat asli Anies yang harus kita pegang ya. Jadi yang berbahaya itu sebenarnya ya kelompok FPI ini dan radikal ini, karena Aniesnya itu sebenarnya bisa bolak-balik. Kadang bisa ke nasionalis, bisa dekat ke gereja-gereja, kadang bisa ke PKS gitu loh. Jadi omongannya yang di gereja dan di PKS itu bisa bertolak belakang, itu Anies gitu loh. Maka yang berbahaya adalah bagi saya ya, yang kita antisipasi itu ya FPI tadi yang maka saya setuju dengan poin kedua ya, bahwa ini ya faksi-faksi mereka aja sedang cek ombak, sedang ngetes bahwasanya mereka masih punya kekuatan, karena Anies mungkin belum ada sinyal-sinyal ya dibantah lagi sendiri gitu kan. Kemudian nuduh orang-orang lain, tokoh-tokoh lain di luar Anies dan sebagainya dan sebagainya. Maka menurut saya semua orang hari ini yang menghadapi Pilpres 2024 juga harus berpikir dengan jernih. Kan udah tahu kan Anies itu bagaimana, track recordnya, sejarahnya bagaimana. Jadi ya kandidat yang paling nasionalis dan paling kuat yang daya pemimpinannya itu yang harus didukung penuh. Didukung, iya. Track record dan jejak digital ya itu yang harus dilihat terus. Jadi jangan sampai cepat lupa. Gitu. Kan kita bangsa pelupa. Nah, makanya kita harus terus-menerus mengingatkan. Ayo Mas Guntur, gimana? Ya, kalau menurut saya kembali ke tadi bahwa selain soal analisa polemik apakah ini FPI palsu atau asli, itu nggak relevan. Apakah ini bayaran settingan itu nggak relevan juga, ya kan? Kemungkinannya itu tadi bahwa demo itu bisa dilakukan oleh orangnya Anies untuk cuci tangan, exit plan, ya. Yang kedua itu orang FPI atau bahir FPI itu untuk cek ombak, atau yang ketiga ya bisa jadi oleh lawan memang politiknya Anies. Tapi dari semua kemungkinan analisa liar dan sebagainya, ada satu fakta yang nggak bisa dibantah oleh Anies dan pendukungnya, bahwa Anies selama ini sudah terikat, terkait dan masuk terlalu dalam terhadap FPI, dan sampai saat ini tidak ada bantahan, tidak ada ralat dari Anies. Dia sudah katakanlah meralat berapa ucapannya dengan FPI, tidak. Jadi Anies dengan FPI ya tetap saja sampai sekarang gitulah. Jadi Anies dan FPI itu seperti ikatan abadi ya. Nah, jadi mau diapa-apain juga susah untuk ngelepasin, mau nge-rebrand kayak apa itu susah banget gitu ya. Dengan cara apapun. Nanti kita lihat apalagi nih kejadian apalagi yang akan dilakukan. Kalau misalnya nih yang kemungkinan besar yang nomor pertama itu benar gitu, kita tentu akan melihat apalagi kejadian-kejadian berikutnya yang akan dilakukan oleh Anies. Jadi pasti masih ada nih, kalau saya percaya itu tuh, karena kan masih ada terus-menerus usaha-usaha. Mereka juga punya sejarah. Misalnya kasus Ratna Sarumpait, ngaku digebukin ternyata tidak. Kemudian terbaru si Rizal Afif, ngaku napiter ternyata bukan. Ya apakah ini bagian dari drama-drama yang mereka juga lakukan sendiri? Nah ini yang kita tunggu gitu loh. Cuma memang menariknya gini ya, publik kita itu jadi mungkin karena terlalu pinter, jadi drama-drama itu langsung kebongkar gitu ya. Itu hebat, keren ini. Jadi susah dibohongi, dan ini memang harus dipertahankan ya. Jadi
yaitu dengan kita terus mencari menerima informasi yang benar, jadi kayak hoak-hoak kayak gitu tuh bisa kita hindari gitu ya. Terima kasih Bro Jito, terima kasih Mas Guntur. Pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya. Terima kasih, salam sehat semua, dadah.